Lalu kapan realisasi pensiun dini massal ini dan siapa saja yang bisa terkena pensiun dini? Rekan saya Andi Shalini akan mengulasnya untuk Anda. Silakan Sasa. Presiden Joko Widodo beberapa kali menyampaikan keinginannya untuk mengubah struktur dan kinerja pegawai negeri sipil atau PNS. Menyikapi keinginan Presiden, rencana tersebut mulai diatur oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bahkan revisi undang-undang ini telah masuk ke dalam prolegnas untuk 2023. Desas-desus pensiun dini massal ASN pun kian nyata. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam 2023 dan pensiun massal ASN. Masa pensiun adalah waktu di mana seorang pegawai ASN sudah masuki batas usia pensiun. Nah, apabila nantinya DPR mengesahkan RUU ASN menjadi prolegnas di tahun 2023, maka pensiun dini massal ini menjadi dasar hukum bagi pegawai ASN. Lalu apa sih alasan adanya pensiun dini massal dalam RUU ASN tersebut? Salah satu tujuannya adalah untuk perampingan organisasi yang sesuai kebijakan pemerintah. Tujuan perampingan organisasi ini untuk meningkatkan kualitas ASN yang berdasar pada kebijakan pemerintah dikarenakan satu dari permasalahan pegawai ASN ialah terkait kesejahteraan dan kualitas SDM. Hal ini pun sejalan ya dengan keinginan Presiden untuk memangkas kelembagaan yang memiliki struktur yang gemuk, tumpang tindih dan juga tidak efisien. Isu pensiun dini secara massal tahun 2023 pun mendapat tanggapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Anas mengatakan kebijakan pensiun dini massal ini sebetulnya akan betul-betul dibahas atau tidak pada 2023 tergantung dengan pembicaraan bersama dengan DPR atau para wakil rakyat. Namun ia menekankan yang menjadi prioritas Kementerian Pan-RB saat ini adalah pembenahan status para guru atau tenaga kesehatan yang belum masuk dalam bagian ASN. Menteri Pan-RB menjelaskan rencana untuk efisiensi ini memang sesuai dengan kebutuhan pemerintah yang menginginkan birokrat lebih lincah. Karena sebenarnya sudah dimulai ketika penghapusan eselon 3 dan juga 4. Menurutnya skema pensiun dini ini sebetulnya sudah ada di lingkup perusahaan swasta. Nah, melalui skema itu, para pekerja yang merasa sudah tidak produktif lagi bisa langsung mengajukan pensiun dini. Maka skema ini bisa digunakan oleh para PNS bila merasakan keluhan yang sama. Kementerian Pan-RB pun telah merampungkan pembenahan data ASN secara keseluruhan termasuk para ASN yang memasuki usia senja. Pendataan ini dilakukan seiring dengan adanya rencana kebijakan pensiun dini massal bagi ASN termasuk bagi para PNS. Hal ini sebagaimana tertuang dalam RUU ASN yang telah masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas 2023. Nah, dari hasil perbaikan data hingga akhir Desember ini, Anas mengaku sudah merampungkan pendanaan ASN secara menyeluruh hingga 96%. Dari situ semakin tergambar kalau jumlah ASN yang bakal masuki usia pensiun sehingga jumlah kebutuhan ASN ke depan ini akan semakin terukur. Dengan penyusunan aturan ini, Kementerian Pan-RB juga tengah kerja keras untuk mendata jumlah ASN dalam 10 tahun terakhir yang akan pensiun, kemudian terkena mutasi dan juga keluar dari ASN. Lalu berapa banyak sih jumlah ASN hingga saat ini? Kita cek di slide berikutnya. Mengutip data Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jumlah PNS kini juga diisi oleh orang yang cenderung hampir pensiun. Karena kalau kita lihat di sini data per 15 Juli 2022 dari jumlah PNS sebanyak 3,9 juta orang ternyata terdapat 1,47 juta orang ini yang sudah berusia 51 tahun hingga 60 tahun. Dan PNS yang berusia 41 hingga 60 tahun ada sebanyak 1,24 juta orang. Dengan dominannya para pegawai usia senja di tingkat pemerintahan pusat ataupun daerah itu, ini jadinya membuat ruang talenta muda usia produktif semakin menipis tentunya. Padahal yang dibutuhkan untuk merancang kebijakan strategis di era sekarang adalah berasal dari kalangan muda untuk merespons perkembangan zaman yang lebih cepat. Nah, secara umum seorang PNS ini akan memasuki masa pensiun setelah menyelesaikan batas usia kerja yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku.
Namun dengan mempertimbangkan syarat dan alasan tertentu, bukan tidak mungkin ya kalau PNS ini dapat mengajukan pensiun dini. Lalu apa saja nih syarat yang harus diperhatikan kalau PNS mau mengajukan pensiun dini? Nah, melansir laman resmi Badan Kepegawaian Negara, pensiun dini merupakan permohonan dari PNS untuk menjalani masa purna tugas sebelum tenggat batas usia pensiun yang dimiliki. Dalam hal ini, pensiun dini termasuk dalam pemberhentian atas permintaan sendiri oleh PNS karena pertimbangan tertentu yang bersifat mendesak. Kalau kita lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 bab pemberhentian ini terdapat 5 kondisi tertentu yang memungkinkan seorang PNS ini bisa mendapatkan pensiun dini. Kita lihat di antaranya meninggal dunia, kemudian berhenti atas permintaan sendiri. Selain itu sudah mencapai batas usia pensiun. Yang keempat, adanya kebijakan pemerintah atau perampingan organisasi yang berdampak pada pensiun dini. Dan yang kelima yaitu tidak dapat menjalankan tugas dengan baik karena tidak cakap baik secara jasmani maupun rohani. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah pensiun dini dapat hak purna tugas tidak ya? Nah, dalam pelaksanaan pensiun dini massal dalam RUU ASN menyatakan bahwa pegawai ASN ini bisa memperoleh predikat diberhentikan secara hormat dan atau secara tidak hormat. Dan berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 menetapkan bahwa pensiun dini massal menjamin purna tugas dengan hak pensiun selama menjalani masa pensiun. Mengacu pernyataan di atas artinya tolak ukur pensiun terletak pada akhir masa pensiun mendapat purna tugas serta hak pensiunnya.